Bab 1564. Semuanya adalah konspirasi. Lani tidak tahu bagaimana agar dapat memancing Jerry ke lembah obat. Hanya dapat mencoba memanfaatkan pari untuk memancing Jerry. Sepasang mata Jerry yang merah itu tiba-tiba terjatuh pada Lani. Menggertakkan gigi berujar, "Aku menyuruhmu pergi. Cepat pergi dari pandanganku. Kalau tidak, matilah." Sebuah aura membunuh yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Langsung mengunci Lani. Lani merasa jantungnya seperti dibekukan oleh aura yang dingin ini. Tubuhnya sedikit bergetar. Lani berusaha keras menahan rasa gentar di dalam hatinya. Bergegas berujar, "Kak Yang, aku Lani. Sekarang keadaanmu sangat buruk. Bila pari tetap hidup, cacingku tak berhati di dalam tubuhmu hanya akan membuatmu semakin menderita. Aku tahu lembah obat ada di mana. Sekarang aku membawamu ke sana." Plak! Jerry mendadak muncul di depan Lani. Mencekik leher Lani. Di leher Lani yang putih bersih segera muncul bekas 5 jari yang berwarna merah. Tubuh Lani terangkat melayang ke udara. Sampai di waktu ini, Lani benar-benar ketakutan. Merasa dirinya sudah hampir mati. Aura di tubuh Jerry benar-benar garang. Seperti seekor binatang buas yang berasal dari dunia primitif. Membuat orang bahkan tidak mempunyai nyali bertatapan langsung dengannya. "Kalau kamu tidak pergi, maka aku akan menghabisimu," kata Jerry dengan raut wajah bengis. Dia tiba-tiba menambahkan tenaga di tangan yang mencekik Lani. Lani tak dapat mengucapkan satu kalimat pun. Merasa tenaga Jerry yang mencekik lehernya semakin lama semakin besar. Nafasnya sangat tercekat. Ekspresi Lani yang awalnya gentar malah menjadi tenang setelah sungguh-sungguh akan menghadapi kematian. Dia tidak memberontak lagi. Membebaskan tenaga di tangan Jerry yang mencekik lehernya semakin lama semakin besar. Saat Lani menatap Jerry, di dalam tatapannya tidak ada rasa benci sedikitpun. Sebaliknya dia sangat tenang. Di dalam ketenangan itu, masih ada sedikit rasa terima kasih. Di ambang hidup dan mati, di benaknya tiba-tiba muncul banyak adegan. Dulu, dia bukan perwakilan Tuan Kota Huaicheng, melainkan seorang bayi yang ditelantarkan sejak kecil oleh orang tuanya. Sampai Tuan Kota Huaicheng datang, membawanya meninggalkan panti asuhan, serta berkata padanya, "Mulai sekarang, dia bernama Lani Huai, cucu perempuan dari Tuan Kota Huaijian." Juga sejak saat itu, garis hidupnya berubah sepenuhnya. Hanya saja, Lani tidak suka dengan hidup seperti ini. Demi menjadi perwakilan Tuan Kota Huaicheng, tidak ada orang yang tahu harga yang harus dia bayar. Orang lain hanya melihat kehebatan dia menjadi perwakilan Tuan Kota. Namun demikian, di dalam istana Kota Huaicheng, tetap saja tidak ada orang yang menghormatinya. Merasa dia hanya sebuah sampah yang dipungut oleh Tuan Kota. Semua keindahan yang terlihat juga hanya karena orang luar takut pada istana Kota Huaicheng. Jadi menghormatinya. Namun dia tahu jelas, sebenarnya tidak sedikit orang yang meremehkannya di belakang. Dalam hati mereka merendahkannya. Apakah sekarang dia akhirnya akan tiada? Tunggu setelah tiada. Apakah dia akan bebas? Kepala panti asuhan dulu pernah berkata, "Anak-anak yang dicampakkan seperti mereka ini sebenarnya adalah malaikat-malaikat yang sayapnya patah. Tunggu setelah mereka tiada, akan berubah kembali menjadi malaikat." Dia merasa kesadarannya semakin lama semakin lemah. Tiba-tiba menatap ke arah cahaya matahari. Seperti melihat ada begitu banyak malaikat bersayap muncul di langit. Bibirnya menunjukkan senyum. "Apa aku juga akan berubah menjadi malaikat?" Hanya saja, tidak tahu kenapa, dia tiba-tiba sedikit tidak merelakan dunia ini. Dunia yang walaupun kejam, namun tetap membuatnya sedikit tidak rela. Tiba-tiba air mata mengalir di ujung matanya. Jerry yang sedang mencengkram leher Lani awalnya sudah hampir kehilangan kesadaran. Namun di saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin dari wajahnya. Sekujur tubuh Jerry bergetar. Warna merah dalam tatapan matanya yang sedang memandang Lani itu perlahan menghilang.
Akhirnya melihat jelas bekas air mata di wajah Lani. Lani! Jerry tiba-tiba berteriak kaget. Lalu melepaskan tangannya. Tubuh Lani terjatuh pelan ke dalam pelukannya. Lani! Bagaimana keadaanmu? Jerry buru-buru bertanya. Ekspresinya penuh rasa cemas. Tatapannya penuh dengan rasa berdosa. Dia sudah sangat lama tidak terpengaruh oleh garis keturunan bengis dan kehilangan akal sehat. Namun barusan, tidak tahu apa yang sudah terjadi. Dia kehilangan kesadaran. Lani dipeluk oleh Jerry. Bibirnya tersenyum lembut. Kak Yang, maaf. Aku berkata akan membawamu pergi ke lembah obat. Bukan benar-benar ingin agar kamu menemukan pari. Selesai mengatakan kalimat ini, sepasang matanya perlahan tertutup. Seperti seorang bayi yang tertidur pulas. Dia tidak meninggal. Hanya pingsan untuk sementara karena kekurangan oksigen dalam waktu lama. Jerry menatap wanita yang pingsan di dalam pelukannya. Dalam tatapannya muncul kilatan amarah. Ucapan yang dikatakan Lani sebelum pingsan sebenarnya juga menunjukkan sebuah informasi yang sangat penting. Dia memancing Jerry pergi ke lembah obat. Bukan karena keinginannya sendiri. Kalau tidak, dia juga tidak akan meminta maaf kepada Jerry. Apakah perintah dari Tuan Kota Huaicheng? Kata Jerry dengan wajah masam. Ada banyak hal yang sudah dia mengerti. Barusan dia hampir hilang kendali. Bila itu benar-benar perintah dari Tuan Kota Huaicheng, menyuruh Lani membawanya ke lembah obat, maka dengan kata lain, Tuan Kota Huaicheng ingin memanfaatkan dirinya untuk melakukan pembunuhan besar-besaran di lembah obat. Ucapan yang dikatakan Lani sebelum pingsan sebenarnya juga menunjukkan sebuah informasi yang sangat penting. Dia memancing Jerry pergi ke lembah obat. Bukanlah keinginannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan meminta maaf kepada Jerry. Apakah itu perintah dari Tuan Kota Huaicheng? Kata Jerry dengan wajah masam. Ada banyak hal yang sudah dia mengerti. Barusan dia hampir hilang kendali. Bila itu benar-benar perintah dari Tuan Kota Huaicheng, menyuruh Lani membawanya ke lembah obat, maka dengan kata lain, Tuan Kota Huaicheng ingin memanfaatkan dirinya untuk melakukan pembunuhan besar-besaran di lembah obat. Dalam keadaan dia dapat mengendalikan diri dan tetap terjaga. Dia dapat mengeluarkan kemampuan setara dengan alam transenden tingkat 8 tahap awal. Jika benar-benar hilang kendali dan kehilangan akal sehat, maka dia dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat lagi. Raut wajah Jerry masam. Bergumam sendiri. Apakah Tuan Kota Huaicheng ingin memanfaatkan aku untuk melawan lembah obat? Hanya saja, bila benar seperti ini, kenapa Tuan Kota Huaicheng bisa bersiteru dengan Raja Obat di kota Huaicheng sebelumnya? Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak Jerry mengerti. Di saat ini, sosok Rai muncul. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Jerry. Tangannya masih membawa seorang pria yang terluka parah. Yang membuat Jerry kaget adalah pria yang terluka yang dibawa oleh Rai dengan begitu mudah seperti membawa seekor anak ayam bukanlah orang lain, melainkan pari yang memberinya racun cacing tak berhati. Saat ini, sekujur tubuh pari dipenuhi darah segar. Dia terlihat sekarat, membuat orang sama sekali tidak dapat mengaitkan dirinya dengan pari Jiang, ahli sihir itu. Rai berkata, benar tebakanmu. Tuan Kota Huaicheng ingin memanfaatkanmu untuk melawan lembah obat. Bahkan para master alam transenden dari lembah obat sebelumnya, sebenarnya bukan master lembah obat, melainkan master yang diperintahkan Tuan Kota Huaicheng untuk memprovokasimu. Apa? Mendengar ucapan Rai, raut wajah Jerry seketika berubah. Dia tidak pernah curiga. Master-master yang barusan dia bunuh itu adalah master istana kota Huaicheng. Rai berkata dengan serius. Tuan kota Huaicheng begitu memahami keadaanmu. Dia tahu bagaimana agar memprovokasimu. Bagaimana membuatmu marah. Bagaimana agar kamu dapat benar-benar memasuki keadaan gila sepenuhnya. Dalam keadaan tetap terjaga. Sudah dapat mengeluarkan kemampuan setara alam transenden tingkat 8 tahap awal. Bila benar-benar memasuki keadaan gila,
maka dapat mengeluarkan kekuatan alam transenden tingkat 8 tahap tengah, bahkan tahap akhir, dan puncak. Dalam keadaan seperti ini, asal dia menahan Raja Obat, para Master Lembah Obat pasti akan dibunuh semuanya olehmu sendirian. Bersambung. Bab 1565. Memburu ke seluruh kota. Penuturan Rai membuat Jerry betul-betul tercengang. Dia bukannya selalu percaya pada Tuan Kota Huai Cheng. Di dalam hati dia juga memiliki kecurigaan. Hanya saja sejujurnya Tuan Kota Huai Cheng sejujurnya bersikap terlalu baik padanya. Jadi Jerry tidak ingin berpikir yang tidak-tidak. Namun yang tidak dia sangka adalah Tuan Kota Huai Cheng ternyata betul-betul memanfaatkannya. Selain ini, masih ada satu hal yang paling penting. Kamu adalah murid senior anonim. Kali ini kamu datang ke kota Huai Cheng. Dia tidak akan berani sungguhan membunuhmu. Karena bila meninggalnya kamu berkaitan dengannya. Anonim akan menumbangkan seluruh istana kota Huai Cheng. Sedangkan beberapa tahun ini, Lembah Obat juga berkembang tak terkendali di dalam kota Huai Cheng. Sama sekali tidak menganggap istana kota Huai Cheng. Mereka sudah lama menjadi hal yang mengganggu Tuan Kota Huai Cheng. Jadi, Tuan Kota Huai Cheng berusaha memanfaatkan gadis ini untuk memancingmu pergi ke Lembah Obat. Seperti ini, setelah garis keturunan bengismu keluar sepenuhnya, maka kamu akan melakukan pembunuhan di Lembah Obat. Menimbulkan kerugian besar untuk Lembah Obat. Tapi bagaimanapun kamu hanya memiliki kekuatan setara alam transenden tingkat 7 tahap tengah. Walaupun memanfaatkan garis keturunan bengis untuk mengeluarkan kekuatan sampai maksimal juga tidak mungkin melebihi alam transenden tingkat 8 puncak. Saat ini, di dalam seluruh Lembah Obat, orang yang dapat membunuhmu hanya satu orang, yaitu Raja Obat. Bila kamu dibunuh Raja Obat, senior anonim pasti akan memusnahkan Lembah Obat. Di saat itu, di dalam seluruh kota Huai Cheng, tidak ada lagi orang yang dapat mengintimidasi posisi istana kota Huai Cheng. Rai berkata dengan raut wajah serius. Sedangkan setelah mendengar Rai selesai bicara, Jerry merasa tidak nyaman. Sebelumnya dia juga pernah mencurigai Rai. Namun Rai adalah orang yang dikirim oleh Tuan Kota Miao. Tuan Kota Miao sungguh-sungguh baik kepadanya. Lagi pula Tuan Kota Miao juga tidak memiliki alasan membunuhnya. Tentu saja Rai juga tidak. Sampai saat ini, setelah Rai menganalisa segalanya dengan jelas, Jerry akhirnya mengerti semuanya. Pantas saja Tuan Kota Huai Cheng memperlakukannya dengan sopan. Masih menyuruh Lani menjaganya. Bahkan saat Raja Obat datang sendiri ke istana kota Huai Cheng, Tuan Kota Huai Cheng akan maju sendiri. Bersiteru dengan Raja Obat. Ternyata ada konspirasi yang lebih dalam. Tuan Sembilan, maaf. Aku tidak seharusnya mencurigai Anda, kata Jerry sambil menatap Rai dengan raut wajah meminta maaf. Rai sedikit menggeleng, melemparkan sembarangan pari yang sudah sekarat ke atas tanah. Dengan raut wajah serius dia berkata, pari yang memberikan racun cacing tak berhati di dalam tubuhmu. Hanya bila kamu sendiri membunuh pari, baru dapat menyingkirkan racun cacing tak berhati di dalam tubuhmu. Cepat lakukan. Kira-kira Master Istana Kota Huai Cheng dan Master Lembah Obat akan segera sampai. Jerry menatap ke arah pari yang sekujur tubuhnya penuh luka. Raut wajahnya terlihat ingin membunuh. Boom! Satu serangan mendarat. Pari yang awalnya sudah megap-megap seketika meninggal. Di saat ini, seekor cacing hitam sebesar kuku ibu jari tiba-tiba merangkak keluar dari saku pari. Rai berteriak kaget. Cacing ini adalah cacing induk dari cacing Gu tak berhati. Cepat habisi dia. Jerry bergerak cepat. Satu kaki menginjak tubuh cacing induk itu. Cacing ini seketika hancur diinjak. Hampir pada saat yang bersamaan, Jerry dapat dengan nyata merasakan cacing Gu tak berhati yang menyiksa dirinya itu benar-benar mati di dalam tubuhnya.
Saat ini Jerry hanya merasa sekujur tubuhnya terasa nyaman. Sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini. Apakah racun cacing tak berhati di dalam tubuhku bisa dibilang sudah disingkirkan? Jerry tiba-tiba memiliki perasaan seperti sedang bermimpi. Rai sedikit mengangguk. Selanjutnya mengeluarkan sebuah botol keramik berwarna putih. Berujar, "Ini adalah pil pelindung jantung yang sudah disiapkan Tuan Kota Miao untukmu. Cacingku tak berhati sudah merusak jantungmu dengan parah. Sekarang hanya pil pelindung jantung yang dapat meredakan luka yang dirasakan jantungmu." Hati Jerry terasa hangat mendengarnya. Orang tua dari istana kota Miao itu benar-benar sangat baik kepadanya. Jerry juga tidak berbasa-basi. Menerima botol itu. Lalu langsung menelan sebutir pil pelindung jantung sebesar ibu jari itu. Pil langsung lumer di dalam mulut. Berubah menjadi sebuah aliran hangat. Hanya dalam beberapa detik meminum obat itu, Jerry dapat merasakan obat sedang dihisap keras oleh jantung. Jantung yang awalnya sudah terluka, di saat ini juga jauh lebih membaik. Selanjutnya barulah tantangan terbesar kita. Apakah dapat pergi hidup-hidup? Itu tergantung takdir. Rai melihat Jerry sudah menelan pil pelindung jantung. Lalu berkata dengan ekspresi serius. Kali ini Jerry baru menyadari keadaan saat ini. Rencana Tuan Kota Huaicheng ketahuan oleh Rai. Tuan Kota Huaicheng pasti tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Bagaimanapun rencana dia mencoba memanfaatkan Jerry untuk memusnahkan lembah obat sudah ketahuan. Bila ada orang yang membocorkan berita ini, dia harus menanggung amarah anonim. Jadi, hanya membunuh Jerry dan Rai. Tuan Kota Huaicheng baru dapat tenang. Sedangkan memanfaatkan Raja Obat pergi ke kota Huaicheng. Rai menerobos masuk ke lembah obat dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Serta membuat Pari terluka parah dan membawanya pergi. Sedangkan Jerry juga sudah membunuh beberapa master lembah obat. Raja Obat bahkan membawa orang pergi ke istana kota Huaicheng demi membunuhnya. Sekarang dia dan istana kota Huaicheng benar-benar bersiteru. Lembah obat tentu saja tidak akan memiliki pertimbangan apapun untuk membunuhnya. Jerry tersenyum getir. Istana kota Huaicheng dan lembah obat benar-benar menganggapku penting. Dua kekuasaan besar tak disangka ingin membunuhku. Rai tidak mengatakan apapun. Sepasang matanya tiba-tiba terjatuh ke arah Lani yang pingsan di samping. Sebuah aura membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Aku bunuh wanita ini. Selesai bicara, dia hendak bergerak. Tuan Sembilan. Jerry bergegas menghadang di depan Lani. Menatap Rai. Berujar, Tuan Sembilan. Wanita ini juga kasihan. Dia juga dipaksa oleh Tuan Kota Huaicheng. Ayo kita pergi. Melihat Jerry berkata seperti ini, Rai juga tidak berniat membunuh lagi. Berkata, ayo kita pergi. Baru bersiap pergi. Sebuah tangan tiba-tiba mencengkram ujung baju Jerry. Melihat Lani yang barusan masih pingsan, saat ini sudah siuman dan mencengkram ujung baju Jerry. Matanya berkaca-kaca. Jerry menatap Lani dengan ekspresi rumit. Dengan suara dingin berkata, Lani, aku bisa membiarkanmu tetap hidup. Tapi jika kamu berani membeberkan jejakku, aku pasti akan membunuhmu. Walaupun tahu gadis ini juga terdesak. Namun bagaimanapun dia adalah orang Tuan Kota Huaicheng. Sekarang karena sudah mengetahui rencana Tuan Kota Huaicheng, dia tentu saja tidak akan bersikap baik kepada Lani. Dengan air mata mengambang di matanya, Lani berkata, Kak Yang, terima kasih kamu dapat melepaskanku. Juga terima kasih kamu dapat memahami kesulitanku. Aku harap kamu dapat mempercayaiku untuk yang terakhir kalinya. Aku tahu sebuah jalan meninggalkan kota Huaicheng. Aku jamin pasti aman. Ekspresi Rai seketika menjadi dingin. Berujar, Jerry, jangan berbelas kasihan. Bunuh wanita ini. Kita harus segera pergi. Kalau tidak benar-benar akan sulit pergi. Jerry seketika sedikit ragu. Walaupun tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Lani, tapi dia merasa wanita ini tidak kejam.
Mungkin dia benar-benar bisa membawa mereka meninggalkan kota Huaicheng dengan aman. Setelah terdiam sejenak, Jerry menatap Rai berkata, Tuan Sembilan, sekarang kekuasaan di seluruh kota Huaicheng takutnya sedang mencari kita. Takutnya kita sangat sulit dapat pergi. Kalau begitu lebih baik percaya kepadanya satu kali. Jika keadaan tidak baik, aku akan membunuhnya sendiri. Rai tidak bicara apapun. Menatap Lani dengan sepasang mata garang. Ekspresi Lani tidak takut. Bertatapan dengan Rai. Tatapannya penuh dengan ketulusan. Lewat beberapa detik, Rai akhirnya mengambil keputusan. Berkata dingin, pimpin jalan. Bersambung.